Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan sesi ketiga dari pembahasan kita seputar ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa itu sendiri, di mana pada sebelumnya kita telah membahas keutamaan Ramadan, dan kemudian kita telah pada sesi kedua kita membahas tentang sejarah disyariatkannya puasa Ramadan, dan kali ini kita ingin melihat keutamaan puasa itu. Mudah-mudahan mengkaji keutamaan puasa ini membuat kita lebih semangat untuk berpuasa, terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu harus ada penyemangat bagi kita. Selain ini adalah kewajiban. Rasulullah katakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ada 5 perkara. Di antaranya adalah wasauma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada satupun kita yang meragukan kewajiban Ramadan. Hanya saja kali ini kita akan menambah semangat kita dengan melihat sisi lain daripada puasa itu sendiri, yaitu kedahsyatan daripada puasa itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaika bis-shaum fa innahu la misla lahu. Berpuasalah. Tidak ada yang sebanding dengan puasa itu. Kalimat ini tentu saja kita pahami bahwa ada sisi keistimewaan daripada puasa ini yang mungkin lebih dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain dari berbagai aspek. Kalau kita melihat bahkan aspek pahala atau aspek kemanfaatan untuk manusia itu sendiri atau aspek-aspek lain, tersebut saja aspek pahala. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah diskusi mengatakan asyamu li wa ana ajzi bih. Hadis ini populer. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan untuk puasa itu. Banyak tafsiran tentang kalimat ini. Di antara ulama yang menafsirkan kalimat aku yang akan memberi ganjaran terhadap ini adalah menunjukkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran lebih. Karena Allah yang lebih mengetahui. Karena puasa ini adalah di antara amalan-amalan batin. Karena di sana akan berkaitan dengan kejujuran orang yang berpuasa, tentang niat orang yang berpuasa itu sendiri. Karena dia berkaitan dengan amalan-amalan batin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran secara khusus. Ini di antara salah satu dari sekian banyak penafsiran tentang kalimat wa ana ajzi bih. Tapi setidaknya kita melihat di situ bahwa ada keistimewaan khusus secara pahala, dari segi pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyarab fasyafi'ni fihi. Kelak di hari kiamat, Al-Quran dan puasa yang kita laksanakan akan menjadi syafaat. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku mencegahnya untuk makan. Aku mencegahnya untuk melampiaskan nafsunya. Maka berilah ia syafaat melaluiku, ya Allah. Nah, ini diantara keistimewaan daripada berpuasa. Maka Allah sangat sayang dengan orang-orang berpuasa. Bahkan mulut baunya orang berpuasa sekalipun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak harum kasturi sekalipun. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah cinta, Allah sayang, Allah suka dengan orang yang berpuasa. Bahkan kata Allah lis-shaim farhatani.
Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa, dan satu lagi kebahagiaan itu kelak ketika dia berjumpa dengan Allah. Di situ dia bisa melihat betapa besar kemanfaatan dari puasanya, dan di situ akan dia mendapatkan kebahagiaan. Di situ Allah akan tunjukkan betapa sayangnya Allah pada mereka yang berpuasa. Dan Allah telah mempersiapkan satu surga Ar-Rayyan. Kata Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga itu ada satu pintu. Pintu itu namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan itu cuma akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Nanti akan ada malaikat yang memanggil aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa, lewat di pintu ini. Setelah orang-orang berpuasa habis lewat di situ, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan satu orang pun lagi yang bisa lewat melalui pintu itu. Nah, maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kedahsyatan daripada puasa. Ada sekian banyak hadis-hadis lain di mana Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita ini bukan amalan biasa. Maka dulu para sahabat, sangat banyak kita membaca ya bagaimana hikayat dan riwayat para sahabat yang bahkan puasa dahar. Bukan hanya puasa Senin Kamis, bukan hanya puasa Ayyam Bid, bahkan mereka puasa Daud, bahkan banyak di antara mereka puasa dahar. Banyak di antara mereka hampir setiap hari tidak makan di siang hari karena berpuasa. Karena mereka sadar betul akan keistimewaan daripada puasa itu sendiri. Tentu saja kita bertanya, kenapa sebegitu cintanya Allah dengan orang berpuasa? Kenapa sebegitu dahsyatnya pahala yang Allah tawarkan bagi orang-orang yang berpuasa? Karena puasa, kalau kita melihat ya, hampir semua ibadah itu ada keistimewaannya. Di antara letak keistimewaan puasa itu, terkhusus bulan Ramadan, kita bisa menyebut Ramadan itu sebagai madrasah, atau kita sebut sebagai tempat sekolah. Sehingga orang yang keluar dari Ramadan, pada sesungguhnya dia telah terdidik dengan baik. Terdidik dari aspek ibadah, karena hampir setiap waktu biasanya digunakan untuk beribadah selama Ramadan. Dan yang terdidik dari aspek perilaku, kejujuran. Karena puasa mendidik orang untuk jujur. Orang jujur untuk tetap tidak makan meskipun dalam keadaan lapar. Orang jujur untuk menahan diri dari hal-hal yang dia sukai. Meskipun dia sendirian, dia tetap menahan diri. Itu kejujuran. Dan itu sangat penting. Itu puncak daripada akhlaknya seorang muslim. Dan yang kedua, puasa itu betul-betul mendidik karakter orang yang mampu menahan diri. Karena hampir keseluruhan kemaksiatan itu lahir daripada keinginan. Nafsu. Keinginan makan atau nafsu makan, begitu juga nafsu seksual. Maka orang yang berpuasa selama 30 hari dibuat lemah pada siang hari, sehingga dia tidak lagi terpikir tentang nafsunya, karena tubuhnya lemah. Maka ketika dia mampu melewatkan itu selama 30 hari, maka dia akan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang betul-betul mampu, sudah terdidik bagaimana pola mengatur keinginan. Baik keinginan makan maupun keinginan melampiaskan hawa nafsu. Kalau itu sudah ada pada diri seseorang, maka hampir kita katakan lebih dari separuh sumber kemaksiatan itu akan terhindar dari dirinya. Nah, ini di antara karakter daripada puasa itu sendiri, terkhusus puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini waktunya lumayan lama, sampai 30 hari. Di 30 hari itu kita dididik untuk menahan diri daripada yang Allah larang. Selama 30 hari itu kita dididik untuk melaksanakan qiyamul lail. Pada Ramadan itu juga kita dididik untuk menjadi orang dermawan. Pada bulan Ramadan itu juga kita dididik bagaimana mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan banyak. Karena itu Allah tawarkan pahala-pahala yang banyak pada bulan Ramadan agar kita tertarik untuk melaksanakannya. Sehingga kita terdidik keluar dari itu, kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun akan tercapai. Karena sebagaimana yang sudah Allah tegaskan ya, bahwa kalimat takwa adalah tujuan akhir
daripada puasa. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar dibilang orang ahli ibadah dan segala macam, tapi yang terpenting adalah keluar dari situ. Maka selama 1 bulan kita dididik, maka 11 bulan berikutnya kita akan menjadi seorang muslim yang terdidik. Maka setelah itu kita dididik sebulan lagi, dan 11 bulan berikutnya kita kembali menjadi orang yang terdidik lagi. Itu tujuan di antaranya. Mudah-mudahan video yang tidak seberapa ini dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk memperbanyak ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, karena keistimewaan puasa Ramadan ini jauh luar biasa, karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang betul-betul saleh, menjadi orang yang panen amal ibadah, panen pahala, dan juga panen ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.